Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Olewitis, NIM 3312101014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia, yaitu mengenai tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang penggunaan bahasa gaul. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sosial sebagai alat penghubung antar masyarakat dan fungsi kultural sebagai sarana untuk pelestarian budaya dari satu generasi ke generasi yang akan datang. Namun, belakangan ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi sudah mulai mengalami perubahan dan mulai tergeser oleh adanya penggunaan bahasa gaul. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Seiringnya perkembangan zaman, penggunaan bahasa gaul kini tidak hanya melalui perorangan secara langsung, tetapi juga melalui media elektronik seperti TV, radio, ponsel, dan sosial media. Sehingga maraknya penggunaan bahasa gaul di Indonesia melalui media elektronik tersebut berdampak negatif terlebih lagi di kalangan remaja atau anak muda. Yang kedua ada pembahasan mengenai pengertian bahasa gaul. Yang pertama, bahasa gaul merupakan bahasa pergaulan yang bersifat non-formal. Penggunaannya pun biasanya terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa gaul pada awalnya merupakan bahasa sandi yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu, dan bahasa gaul juga sebenarnya sudah ada sejak tahun 70-an, dan awalnya istilah-istilah dalam bahasa gaul adalah untuk merahasiakan isi obrolan dalam suatu komunitas tertentu. Bahasa gaul juga biasa disebut dengan bahasa prokem atau bahasa slang Indonesia, yang sebenarnya berasal dari Jakarta. Sehingga seiringnya waktu, bahasa gaul atau prokem ini mulai menyebar dan berkembang ke seluruh daerah di Indonesia. Namun, seiringnya bertambahnya waktu, bahasa prokem atau yang tadinya hanya dipakai oleh para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia, kini sudah beralih fungsi menjadi bahasa gaul yang saat ini sudah banyak dipakai di kalangan remaja atau anak muda. Bahasa juga dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di hati dan pikiran setiap individu. Selanjutnya ada faktor penyebab penggunaan bahasa gaul. Terdapat 4 faktor penyebab penggunaan bahasa gaul, yaitu pertama ada lingkungan, kedua menjamurnya dari situs-situs, ketiga ada media cetak, yang keempat ada perkembangan zaman. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Karena adanya pengaruh lingkungan, umumnya masyarakat menyerap dari percakapan-percakapan orang di sekitarnya. Yang kedua ada mencampurnya dari situs-situs seperti internet dan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, dan media televisi. Yang ketiga ada media cetak seperti majalah, koran, novel, sehingga hal ini bertujuan agar menarik minat pembaca apabila menggunakan bahasa gaul. Hal ini juga bertujuan agar majalah, koran, atau novel tersebut tidak terlihat kuno atau jadul. Yang terakhir atau yang keempat adalah perkembangan zaman. Seperti yang kita tahu seperti penjelasan sebelumnya, bahwa seiring perkembangan zaman, bahasa gaul sudah mulai banyak dipakai di seluruh masyarakat, terutama para anak muda. Sehingga tentunya mereka selalu ingin mengikuti tren baru atau selalu ingin terupdate atau selalu ingin terlihat seperti baru. Kemudian selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama yaitu fungsi ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya seperti pada puisi yang tertuang pada setiap bait dalam puisi. Yang kedua ada fungsi estetis.
Bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan dapat diwujudkan seperti contohnya melalui sebuah karya sastra. Yang ketiga ada fungsi informatif, yang artinya bahasa dapat digunakan sebagai untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Yang terakhir ada alat fungsional, yaitu artinya bahasa dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya berikut ada contoh bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul sendiri menurut kalangan masyarakat dianggap lebih menarik karena terkadang sesuai dengan keinginan mereka, yang mungkin juga menurut mereka penggunaan bahasa Indonesia terlalu kaku atau baku, sehingga penggunaan bahasa gaul dianggap mereka adalah sebagai bahasa yang terlihat santai dan non-formal. Di sini kita dapat lihat, yaitu ada perbandingan bahasa Indonesia dengan bahasa gaul, yang dimana bahasa Indonesianya ingin tahu, maka di dalam bahasa gaul itu menjadi sebuah kata kepo. Kemudian ada kata semangka, yang artinya semangat kakak. Kemudian kam seupai, yang dalam bahasa Indonesia yaitu kampungan. Kemudian cius, yang artinya betulkah. Kemudian ada kata mas bulo, itu dalam bahasa gaulnya mas bulo, dan dalam bahasa Indonesia itu masalah buat kamu. Dari sini kita lihat bahwa bahasa gaul terlihat lebih menarik karena kosakatanya yang sangat singkat, sehingga membuat mereka lebih tertarik menggunakan bahasa gaul. Kemudian ada pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama ada eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi ini yang tenggelam oleh bahasa gaul, maka mungkin penggunaan bahasa Indonesia akan kian memudah. Dan mungkin bahasa Indonesia akan mengalami sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia kita tahu sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Kemudian menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi, maka kalangan remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga hal ini membuat bahasa Indonesia akan semakin memudar dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan terakhir, yaitu menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sebuah sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bangsa Indonesia dan merupakan sebuah tanda semakin buruknya kemampuan berbahasa Indonesia di kalangan masyarakat dan remaja. Sehingga suatu saat bahasa Indonesia akan bisa hilang dan memudar karena tergesernya oleh penggunaan bahasa gaul tersebut. Kesimpulan, seiringnya perkembangan zaman, bahasa gaul tumbuh dan berkembang begitu pesat di Indonesia. Banyak kata-kata atau kalimat-kalimat baru dalam bahasa gaul. Hal ini dikarenakan maraknya berbagai media yang menggunakan kalimat bahasa gaul, sehingga masyarakat, terutama kalangan anak remaja yang meniru dan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Dengan fenomena yang maraknya penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, tentu berpengaruh terhadap eksistensi bahasa Indonesia, yang dimana terjadinya suatu penurunan derajat atas bahasa Indonesia, sehingga penggunaan bahasa Indonesia dapat terancam punah. Adapun saran dari saya, yaitu untuk tetap melestarikan dan menjaga bahasa Indonesia agar tidak terancam punah oleh adanya bahasa gaul, maka kita perlu dengan menyadarkan para masyarakat dan remaja untuk mencintai bahasa Indonesia, dan juga peran pemerintah bersama masyarakat menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar tetap menjadi bahasa yang dapat dibanggakan dan sejajar dengan bahasa-bahasa di seluruh dunia, serta peran orang tua untuk anak-anak agar memberikan edukasi sejak dini, serta bersikap selektif dalam memilih atau mengikuti tren yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.